maju satu orang nih nantang. Nah terus satu orang juga maju nih dari benteng A, nguber, ngejar, ngudak-ngudak kalau kata orang Betawi. Nah ini kalau sampai kena nih, kena dicolek pundaknya, kalau nguber kan dari belakang, sampai kecolek pundaknya, berarti dia jadi tawanan benteng A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat, gimana kabarnya nih? Mudah-mudahan pada sehat ya. Malam ini, oh iya, saya ucapin selamat malam dulu deh buat semuanya. Nah malam ini saya mau ngomongin sesuatu yang jadi bagian dari masa kecil kita sobat. Bagian dari masa kecil sobat, bagian masa kecil yang ada di sini semua termasuk saya. Nah, di sini ada siapa? Ada gua doang. Ya sobat, saya mau ngomongin tentang permainan tradisional. Nah, ngomongin permainan tradisional yang ngalamin kayaknya cuman gen milenial ke bawah kali ya. Jadi kelahiran tahun 96 ke bawah gitu. Gen milenial, gen X kayak saya. Terus gen baby boomers. Kalau silent generation ngalamin ya, yang kelahiran tahun 28 sampai 45 udah nggak ada kali. Ada kali 1-2 mah, tapi itu udah termasuk udah jauh lah. Ada sih, ada pemain tradisional cuma udah beda bentuk. Begitu sobat. Nah kalau ngomongin dunia bermain ini ya, saya rasa semua orang ya masa kecil ya pasti bersentuhan namanya permainan, bersinggungan ya, ngalamin dunia bermain. Jadi kalau kata seorang dokter sekaligus tokoh pendidikan dari Italia namanya Maria Tesla Artemisia Montessori, itu kalau kata dia, menurut dia nih, play is the work of child. Jadi main itu kerjaan bocah. Ya bocahnya belum bisa apa-apa, bocah nggak mungkin suruh kerja, nggak mungkin suruh macul suruh kuri. Tega amat. Bagi yang masih balita, ya belum ada modal buat kerja, belum ada modal. Di sini kerja itu bukan maksudnya cari duit, cari nafkah. Maksudnya kerja di sini ada yang dihasilin dari dunia bermainnya gitu sobat. Ya kalau kerja cari nafkah, cari duit ya nggak mungkin lah, modal belum ada, ilmu tenaga belum ada, ilmu belum ada, kemampuan, skill, keterampilan belum punya, ya gimana? Ya mau udah masanya tuh. Nanti selesai masa kecil, masa anak ya lewat, ya udah kelar. Nggak mungkin main terus. Itu masih dunia anak yang dunia main di bagian bahaya udah. Jangan orang ruin orang Betawi mah. Ya semua juga pasti ngalamin begitu, termasuk kita ngalamin. Nah menurut Mbak Montessori ini nih, waktu bocah pada main nih, sebenarnya bocah pada belajar, cuman nggak sadar aja. Dia belajar ngembangin kemampuan kognitif berpikir, melatih motorik, bergaul, bersosialisasi, ngembangin kreativitas, imajinasi, belajar mecahin masalah, how to solve problems. Ya banyak yang dipelajarin. Jadi ada yang dihasilin dari aktivitas mainnya gitu sobat. Nah kaitan sama budaya, ada juga seorang tokoh sejarawan asal Belanda namanya Johan Huizinga. Itu dalam karya terbesar itu Homo Ludens judulnya, manusia yang bermain. Jadi menurut dia, culture rises in and display. Jadi budaya itu lahir, tumbuh, berkembang lewat aktivitas main. Jadi lewat dunia main ini itu terbentuk dasar-dasar budaya begitu katanya, kata Johan Huizinga, bukan kata saya.
Jadi begitu sobat. Nah sekarang balik ke permainan tradisional nih yang saya mau oceh. Ya saya sebenarnya mau apa ya, sekalian ngenang masa-masa kecil itu. Nah di sini dulu di Betawi tempat saya ini ada permainan namanya permainan benteng sobat. Ada 2 benteng, disebut satu benteng A, satu benteng B. Ya bentuknya bisa apa aja. Kalau dulu saya pohon ninjo maupun rambutan, jadi benteng A pohon ninjo, benteng B pohon rambutan. Dari situ pemainnya ada 2 tim nih. Jumlahnya harus sama. Misalnya di benteng A 5, di benteng B juga 5. Jadi nggak bisa di benteng A 6, di benteng 5, di benteng B 5, itu udah berat sebelah namanya. Nah cara mainnya ada yang nyerang, ada yang apa ya, ada yang nantang, ada yang nyerang, lupa. Awalnya sweet kalau nggak salah, saya juga udah lupa tuh. Kalau nggak salah sweet, jadi siapa yang nyerang, siapa yang nantang, siapa yang nyerang, pakai sweet, caranya itu diundi sweet. Nah kalau saya lupa tuh yang nyerang, yang kalah apa yang menang saya lupa. Ya taruhlah yang menang tuh yang nyerang ya. Misalnya benteng B nih nantang. Taruhlah yang menang yang nantang nih. Misalnya B menang dalam sweet maksudnya, yang mulai nantang duluan. Maju 1 orang nih nantang. Nah terus satu orang juga maju nih dari benteng A, nguber, ngejar, ngudak-ngudak kalau kota Betawi. Nah ini kalau sampai kena dicolek pundaknya. Kalau nguber kan dari belakang, sampai kecolek pundaknya berarti dia jadi tawanan benteng A, dibawa ke benteng A situ. Nah ini 4 temannya ya harus nampetin teman yang ditawan tuh, yang jadi tawanan harus diambil. Cara ngambilnya ya maju nyolek teman yang jadi tawanan, tapi kan tawanannya dijaga ini sama orang yang ada di benteng A. Jadi nggak segampang itu juga ngambilnya. Nah kalau waktu ngambil teman yang ditawan dia dikecolek juga, jadi tawanan juga, nambah jadi tawanan 2. Ya begitu terus. Kalau sampai misalnya 4 orang jadi tawanan semua, tinggal 1 nih, ya mau nggak mau gimana caranya bebasin 4 temen yang tawan. Kalau sampai ketangkap juga, kecolek juga, ya habis ya, kelar, kalah. Kalau nggak salah begitu, kalau nggak salah ya. Ya udah lupa inget, udah kelamaan. Begitu apa gimana ya? Ya kalau nggak salah begitu kali ya. Udah lupa juga. Apa gantian nyerangnya, ntar ini. Ya pokoknya buat sobat yang terutama yang di Jakarta yang permainannya sama, coba dah diingat-ingat bener nggak begitu cara mainnya. Nah begitu sobat. Nah buat sobat yang ada di daerah nih, ada nggak permainan benteng gitu? Kalau emang ada, namanya sama apa beda? Ya pokoknya buat sobat yang pernah ngalamin, pernah ngalamin main benteng kayak tadi, spill di kolom komentar. Nama permainan apa di daerah sobat, terus teknis permainan gimana sih, juga lupa itu. Yang tadi saya ceritain itu bener apa enggak? Udah kelamaan. Jadi begitu sobat. Sementara itu dulu yang bisa saya ocehin di malam hari ini. Jadi menang masa lalu waktu main benteng. Nah buat sobat yang peduli budaya, silahkan dukung channel ini dengan berikan subscribe, like, komen, dan share. Jangan malu-malu, jangan ragu-ragu. Sekali lagi sampai jumpa di video berikutnya. Saya Andi Baskara, CBN Channel. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.